Assalamualaikum Sobat Mat. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang logika matematika, khususnya pada prosedur pembuktian matematika. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 jurusan Tadris Matematika UIN 1 Tulungagung. Perkenalkan, saya Monica Ferinda Herlambang dengan nomor induk mahasiswa saya sebagai berikut. Sebagai presentator, Erica Putri Mareta sebagai pencari materi dan edit makalah, Muhammad Yasid Mubarok sebagai editor PPT dan video, Yunita Kurniawati sebagai penyusun makalah. Lalu, apa sih pembuktian matematika itu? Pembuktian matematika adalah sebuah demonstrasi yang meyakinkan atas rumus teorema itu benar dengan bantuan logika dan matematika. Nah, pada video ini akan dibahas pembuktian dari rumus atau teorema tersebut. Di dalam pembuktian matematika ada beberapa cara membuktikannya, yaitu dengan bukti kosong, bukti trivial, bukti ketunggalan, bukti eksistensial, bukti dengan pecah kasus, bukti dengan induksi matematika, bukti langsung, dan bukti tidak langsung. Untuk yang pertama ada bukti kosong. Pada pembuktian kali ini kita membuktikan kebenaran dari implikasi PX dengan cara membuktikan bahwa P salah. Jadi apabila hipotesis P pada implikasi PX sudah bernilai salah, maka implikasi PX selalu benar apapun nilai kebenaran dari X. Contohnya, buktikan jika A sama dengan min 1, B sama dengan min 1, C sama dengan min 1, di mana A, B, C bilangan benar, maka A, B plus AC lebih besar sama dengan 0. Bukti yang satu karena A, B, C adalah bilangan ganjil, maka contoh di atas bukan termasuk ke dalam bilangan benar dan salah, sehingga terbukti pernyataan bernilai benar. Untuk pembuktian kedua ada bukti trivial. Pada bukti trivial ini kita perlu menunjukkan bahwa X bernilai benar untuk membuktikan implikasi PX. Jadi pada implikasi P akan ditunjukkan bahwa X benar, maka implikasi ini selalu bernilai benar, apapun nilai kebenaran dari P. Contohnya adalah, buktikan jika X sama dengan 2, maka X kuadrat lebih besar sama dengan 0 untuk semua bilangan real. Bukti, karena X kuadrat lebih besar sama dengan 0, di atas bernilai benar, maka benar, sehingga pernyataannya sudah benar. Untuk yang ketiga ada bukti eksistensial. Pada bukti eksistensial ini ada dua tipe pembuktian, yaitu dengan konstruktif dan tak konstruktif. Pada metode konstruktif, eksistensinya ditunjukkan secara eksplisit, sedangkan pada metode tak konstruktif, eksistensinya tidak diperlihatkan secara eksplisit. Contohnya ada, buktikan terdapat dua bilangan prima yang jumlahnya juga merupakan bilangan prima itu sendiri. Pernyataan di atas adalah terdapat bilangan prima, yaitu 2 dan 3, yang dijumlahkan juga menghasilkan bilangan prima 5. Dan jika kita dapat menyimpulkan bahwanya jawaban di atas terbukti benar. Yang keempat, bukti ketunggalan. Untuk membuktikan ketunggalan, pertama-tama harus ditunjukkan eksistensi suatu objek, katakan objek itu adalah X. Ada dua pendekatan yang dapat ditempuh untuk membuktikan bahwa X hanya satu-satunya objek yang memenuhi, yaitu dengan diambil objek sabarang, katakan Y maka ditunjukkan Y sama dengan X, atau dimisalkan Y objek sabarang lainnya dengan Y bukan sama dengan X, ditunjukkan adanya suatu kontradiksi. Contohnya, tunjukkan bahwa setiap bilangan bulat mempunyai inverse penjumlahan yang tunggal. Solusi dari pernyataan di atas adalah jika P bulat, maka P plus X sama dengan 0. Ketika X sama dengan min P dan Q termasuk juga bilangan bulat. Untuk menunjukkan ketunggalan, misalkan ada R bilangan bulat dengan P plus R sama dengan 0, maka P plus X sama dengan P plus R. Dengan mengurangi kedua ruasnya dengan P, maka didapat kontradiksi dengan R bukan sama dengan X. Jadi ada bilangan bulat X yang tunggal sehingga P plus X sama dengan 0. Tim menggunakan pecah kasus. Pada pembuktian kali ini beda dengan pembuktian sebelumnya, karena pada pembuktian ini kita tidak memungkinkan untuk membahas semua kasus sekaligus. Jadi kita menggunakan metode kasus per kasus yang kadangkala kita tidak dapat membuktikan teorema dengan menggunakan argumen yang berlaku untuk semua kasus, sehingga digunakan bukti dengan mempertimbangkan kasus yang berbeda secara terpisah. Contoh, buktikan bahwa jika N bulat dan 3 habis dibagi oleh 2 atau 3, maka N kuadrat min 1 habis dibagi 24. Cara pembuktiannya adalah dengan N bilangan bulat dapat dinyatakan. Misalkan sebagai berikut, N sama dengan 6K plus J anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Karena N tidak habis dibagi oleh 2 atau 3, maka N sama dengan 6K plus 1 atau N sama dengan 6K plus 5. Jadi ada dua kasus yang perlu diperhatikan. Untuk pembuktian ke-6, bukti dengan induksi matematika. Pembuktian dengan induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian dengan menggunakan pola penalaran pada matematika, yaitu menggunakan prinsip induksi. Biasanya disebut induksi matematika. Induksi matematika merupakan inferensi terhadap pernyataan yang memuat
asli. Contoh, diberikan barisan Xn yang didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Misalkan, kita terapkan prinsip induksi matematika kuat. Untuk N sama dengan 1 diketahui X pangkat 1 sama dengan 1. Jadi P1 benar. Diasumsikan P1, P2 sampai PK benar, yaitu berlaku 1 lebih kecil sama dengan X pangkat 1 lebih kecil sama dengan 2, 1 lebih kecil sama dengan X pangkat 2 lebih kecil sama dengan 2, 1 lebih kecil sama dengan X pangkat 3 lebih kecil sama dengan 2, sampai 1 lebih kecil sama dengan X pangkat K-1 lebih kecil sama dengan 2, 1 lebih kecil sama dengan X pangkat K lebih kecil sama dengan 2. Dari kedua ketidaksamaan terakhir, 1 lebih kecil sama dengan X pangkat K-1 lebih kecil sama dengan 2, 1 lebih kecil sama dengan X pangkat K lebih kecil sama dengan 2, bila dijumlahkan diperoleh 2 lebih kecil sama dengan X pangkat K plus X pangkat K-1 lebih kecil sama dengan 4. 1 lebih kecil sama dengan 1 per 2, X pangkat K plus X pangkat K-1 sama dengan X pangkat K-1 sama dengan 2. Ini berarti PK plus 1 benar. Jadi terbukti Pn berlaku untuk semua n elemen. Bukti langsung. Pada bukti langsung ini, seseorang dapat membuktikan suatu implikasi Px dengan asumsi pada hipotesis P itu benar, dan kemudian membuktikan sebuah kesimpulan B itu benar. Contohnya, buktikan jika X bilangan ganjil, maka S kuadrat bilangan ganjil. Bukti diketahui X adalah bilangan ganjil, jadi dapat dituliskan sebagai untuk suatu bilangan bulat. Selanjutnya X kuadrat sama dengan 2n-1 kuadrat, kita kuadratkan menjadi 4n kuadrat plus 4n plus 1 sama dengan 2, 2n kuadrat plus 2 plus 1, dan kita misalkan 2n kuadrat plus 2 sama dengan m, maka menjadi 2m plus 1. Kenapa begitu? Karena m merupakan bilangan bulat, maka disimpulkan ganjil, dan jawabannya terbukti. 8. Bukti tak langsung. Pada bukti tak langsung ini ada dua jenis, yaitu kontraposisi dan kontradiksi. Kontraposisi ada kalanya untuk membuktikan suatu pertanyaan matematis. Pembuktian langsung terasa sulit, dan apabila ini terjadi maka kita tidak bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan pembuktian secara tidak langsung. Pembuktian tidak langsung adalah pembuktian suatu kalimat dengan mengubah susunan kalimat itu tersebut. Dan pada bagian ini akan dijelaskan mengenai pembuktian tidak langsung. Dengan kontraposisi, yang kita tahu bahwa pernyataan implikasi Px akan ekuivalen dengan kontraposisi, yaitu negasi X implikasi negasi P, atau bisa kita tulis P implikasi X, negasi X implikasi negasi P. Contoh, buktikan bahwa jika 3n plus 2 bilangan ganjil, maka n bilangan ganjil. Bukti, kita akan membuktikan pernyataan implikasi Px dengan P dibagi 3n plus 2 bilangan ganjil, X dibagi n bilangan ganjil. Sepintas pembuktian ini terasa sulit jika dibuktikan secara langsung. Maka kita ubah pernyataan ini menjadi kontraposisinya, yaitu jika n bilangan genap, maka 3n plus 2 bilangan genap. Negasi X dibagi n bilangan genap, negasi P dibagi 3n plus 2 bilangan genap. Mula-mula kita misalkan negasi X benar, yakni n bilangan genap. Akan dibuktikan bahwa negasi P benar, yakni 3n plus 2 bilangan genap. Karena n bilangan genap, maka bisa kita tuliskan sebagai n sama dengan 2k. Untuk semua k bilangan bulat, selanjutnya kita perhatikan 3n plus 2 sama dengan 3 dikali 2k plus 2 sama dengan 6k plus 2 sama dengan 2 dikali 3k plus 1. Misalkan m sama dengan 3k plus 1, sehingga 3n plus 2 sama dengan 2m. Jadi 3n plus 2 merupakan bilangan genap. Jadi telah terbukti bahwa kontraposisi pernyataan ini benar, sehingga pernyataan semula juga terbukti benar. Kontradiksi. Pembuktian dengan kontradiksi, langkah yang perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa implikasi bernilai benar adalah dengan menentukan ekuivalennya terlebih dahulu, yaitu P implikasi X ekuivalen dengan negasi P dijungsi X ekuivalen dengan negasi dalam P konjungsi negasi X. Contoh, buktikan jika 3n plus 1 adalah bilangan genap, maka n ganjil. Bukti, P-nya adalah 3n plus 1 adalah bilangan genap, X-nya n adalah bilangan ganjil, asumsikan benar, n adalah bilangan genap sama dengan 2k, k sama dengan bilangan bulat, P-nya 3n plus 1 adalah bilangan genap, 3 dikali 2k plus 1 sama dengan 2 dikali 3k plus 1. Salah, sehingga adalah pernyataan yang salah, jadi terbukti benar. Sekian dari kelompok 9, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga teman-teman dapat mengerti penjelasan dari kami. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.